Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Main hakim sendiri dan kekerasan jalanan kembali terjadi. Dua peristiwa kekerasan di jalanan hampir terjadi di waktu yang berdekatan. Ada apa sebenarnya dengan masyarakat kita yang sepertinya mudah main hakim sendiri? Kita akan mengulasnya bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Mas Reza Indragiri, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kembali membahas perilaku main hakim sendiri berkaitan dengan urusan penggunaan jalan dari peristiwa penganiayaan, perusakan sampai kemudian juga banyak seperti itu. Kenapa kasus ini terus berulang? Apakah Anda melihat ada perbedaan dari masing-masing kasus atau kita bisa tarik lebih besar bahwa ini persoalan law enforcement? Mari kita akui bersama Mbak Afiani bahwa yang kita perbincangkan ini adalah situasi yang katakanlah ekstrim. Tetapi situasi yang tanda petik tidak begitu ekstrim sesungguhnya setiap hari bisa kita saksikan di jalan raya. Bagaimana kemudian masyarakat atau pengemudi kendaraan bermotor lalu lalang tanpa peduli aturan, tanpa menaruh penghormatan satu sama lain. Dan sesungguhnya itu juga merupakan perilaku agresif atau perilaku kekerasan. Nah, pertanyaan induknya adalah kenapa kemudian pengguna jalan menampilkan perilaku yang arogan, bahkan sudah menampilkan perilaku kekerasan yang sedemikian nyata? Jawabannya bisa banyak. Tapi salah satunya ini boleh jadi merupakan bentuk vigilantisme, yaitu bagaimana ada orang yang mengklaim saya ingin menciptakan keadilan tapi justru dengan merusak tatanan. Saya ingin menegakkan hukum tapi justru dengan melanggar hukum. Saya ingin memastikan bahwa semua peraturan bisa ditegakkan tapi justru peraturan dilanggar. Nah, peristiwa atau aksi vigilantisme semacam ini salah satu penyebabnya adalah karena memang masyarakat merasa hukum tidak hadir. Karena hukum dirasakan tidak hadir, maka kemudian masyarakat mengambil inisiatif untuk menegakkan tanda petik hukum ala mereka sendiri. Baik, kalau kemudian Mas Reza, halo? Anda bisa mendengar saya? Ya, saya Mas Reza? Oke, baik, karena secara video itu masih freeze. Baik, tapi kita lihat kalau ada juga pengacungan senjata, berulang kali juga ada pengguna jalan yang mengacungkan senjata. Itu apakah kita lihat itu urusan pribadi karena urusan emosi tersulut dengan kemarahan sesaat, atau kemudian lebih jauhnya lagi bahwa ada sesuatu yang ingin ditunjukkan oleh pelaku di luar dari mereka juga tidak percaya ada hukum yang bisa membawa keadilan? Dalam riset psikologi memang sudah disimpulkan bahwa keberadaan senjata di tangan bisa membuat si empunya berperilaku impulsif. Jadi tidak lagi memakai pertimbangan yang matang untuk menggunakan atau tidak menggunakan senjata, tapi terpicu oleh peristiwa yang relatif sepele pun, orang yang memegang senjata atau memiliki senjata di pinggangnya akan kemudian bisa sewaktu-waktu menggunakan senjata itu. Nah, dari sisi itu maka kita bisa katakan bahwa memang keberadaan senjata ini bisa berefek buruk, berbahaya tidak hanya bagi si pemiliknya, tapi juga bagi orang lain yang notabene juga sesama pengguna jalan. Sisi lain, okelah, perilaku merusak truk, menyerang pengemudi truk itu harus kita anggap sebagai perilaku yang salah, tidak bisa kita benarkan. Tetapi saya tidak berpikir bahwa si pelaku itu tak ada angin, tak ada hujan, langsung melakukan serangan. Dengan demikian, alangkah baiknya apabila otoritas penegakan hukum menarik kasus ini juga ke titik hulu. Apa sesungguhnya yang memicu si pelaku menampilkan perilaku se-ekstrim itu? Apakah perilaku ekstrim itu juga merupakan bentuk reaksi terhadap perilaku pendahuluan yang juga ekstrim dari si pengemudi truk? Nah, itu harus diinvestigasi. Jadi dengan kata lain kita akan memperlakukan kasus ini secara betul-betul proporsional, secara adil. Siapa yang sesungguhnya menjadi pelaku atau siapa yang menjadi korban, ataukah keduanya pantas disebut sebagai pelaku? Oke, baik. Mas Reza, tapi ini kan berulang kembali ya, kasus seperti ini kita diskusikan mengapa tidak ada efek jera meskipun sudah ada proses hukum yang berjalan. Tadi saya katakan Mbak Fiani, kita jujur perilaku kekerasan, perilaku agresif di jalan raya itu terjadi setiap hari. Terjadi setiap saat. Tapi kita kadung menganggapnya sebagai perilaku yang tanda petik wajar-wajar saja. Sepanjang tidak mengakibatkan ada korban jiwa, kita anggap itu sebagai biasa, persoalan yang lumrah terjadi sepanjang hari. Nah, kalau kita memang ingin menyikapi kasus ini secara serius, maka tentu saja kita juga tidak bisa abai, tidak bisa menyepelekan adanya kasus-kasus serupa dengan bobot yang lebih kecil lagi. Nah, kehadiran otoritas penegakan hukum memang diperlukan. Tidak harus berwujud personilnya, orangnya, petugasnya yang hadir di lokasi. Tapi keberadaan CCTV, memastikan rambu lalu lintas bekerja secara sempurna, marka jalan juga warnanya bisa terlihat dengan baik,
kemudian memastikan bahwa setiap pengemudi sudah memiliki SIM yang didahului dengan proses pemeriksaan psikologis yang memadai. Nah, hal-hal yang sifatnya pencegahan macam itu diharapkan akan bisa menangkal atau menekan terjadinya peristiwa serupa. Baik, jika dikatakan ada peristiwa yang terjadi, kemudian ada indikasi pelanggaran, apa yang harus dilakukan? Karena mungkin tidak semua orang di situasi tertentu seperti kasus yang kita bicarakan sadar dan kemudian memilih jalur hukum. Ada yang ternyata reaktif melakukan sesuatu yang ternyata merugikan dirinya dan orang lain. Memang normatif, apalagi di ruang publik, ruang diskusi kita ini, saya harus katakan bahwa semua harus diselesaikan sesuai dengan peraturan hukum. Kalau di dalamnya ada unsur pidana, maka selesaikan dengan mengacu pada kitab undang-undang hukum pidana, atau bahkan mungkin juga undang-undang lalu lintas dan jalan raya. Tapi saya ingat bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit, salah satu komitmennya adalah memastikan keadilan restoratif dikedepankan. Nah, kalau kita tanda petik tagih komitmen itu, maka patut kita bertanya, apakah kasus seperti yang sedang kita perbincangkan ini akan diselesaikan lewat criminal justice system, sistem peradilan pidana, ataukah justru akan coba diatasi lewat pendekatan restoratif? Tentu saja otoritas penegakan hukum yang akan melakukan pertimbangan tentang hal itu. Baik, kita nantikan proses hukum yang berjalan, kita lihat bagaimana perkembangan kasus ini. Terima kasih Mas Reza Indragiri atas waktu dan keterangannya di Prime Time News.